Baik, kita lanjutkan ini segmen terakhir nih. Jadi kalau kita sedikit remind, Dokter Bude, jadi supaya kita bisa mencegah stunting, ya, kan mungkin dari awal, dari yang dini, dari yang calon yang akan menjadi ibu dan bapak ini pun harus kita gandeng, gitu kan. Nah, bagaimana dengan persyaratan yang paling baik bahwa pasangan menikah itu di usia berapa yang relatif? Ini pasti punya potensi juga kan, dokter ya, untuk supaya tidak terjadi stunting. Gimana dok, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Intinya pencegahan itu kita mendeteksi faktor resiko. Faktor resiko misalnya yang pertama dari umur. Ya, kalau BKKBN bilang 21 25 keren. 21 25 keren. Keren. Jadi 21 untuk perempuan paling cepat, 25 untuk laki-laki. Kemudian intinya sebenarnya kita cegah 4T. 4 terlalu. Terlalu muda untuk hamil atau menikah, terlalu tua juga tidak bagus. Terlalu tuanya 35 tahun ke atas untuk perempuan, ya. Kemudian terlalu sering, jangan terlalu sering, ya jaraknya harus diatur 3 tahun, ya. Terlalu mepet, terlalu banyak anak, janganlah. Jadi KB Bali boleh, ayo KB Bali 4 anak gitu misalnya, tapi harus berkualitas. Jadi kita tidak lagi membicarakan 2 anak cukup, laki perempuan sama saja, tidak ada lagi slogan itu. Yang penting keluarganya berkualitas. Bagaimana caranya berkualitas? Tentunya harus disiapkan, direncanakan, ya. Mulai dari usia itu kita deteksi. Kemudian masyarakat yang mungkin untuk remaja, pasangan usia subur, calon pengantin yang mau menikah, kita yakinkan diri kita untuk siap nikah dan siap hamil dengan cara kita screening kesehatan, ya, 3 bulan sebelum menikah. Sangat bermanfaat untuk kita sendiri, karena kalau calon pengantin ini sudah sehat, nanti anak yang dilahirkan sehat, ya tentunya tidak stunting. Nah, kami dari BKKBN menyiapkan aplikasi khusus untuk calon pengantin elektronik siap nikah dan hamil, LCMIL. Silakan download di aplikasi store. Ya, seandainya pun malu menyampaikan kepada TPK itu, tim pendamping keluarga, bisa input sendiri datanya. Tentunya harus diukur sendiri, ya, tinggi badan, berat badan, tinggal lengan atas, periksa AB ke lab setempat, ke puskesmas atau lab swasta dan sebagainya. Silahkan diinput di sana, nanti akan keluar hasilnya. Dan kalau memang sudah sesuai dengan ini, ada sertifikatnya di LCMIL itu. Nah, tentunya ini masukan untuk pemerintah juga untuk tadi dibilang MDA, apakah ini sebagai prasyarat, bisa juga tinggal gini aja, di print aja sertifikatnya bahwa ini saya sudah, Anda sudah siap untuk layak untuk nikah dan hamil, itu keluarnya. Makanya 3 bulan perlu diintervensi. Dan LCMIL ini juga sebagai perantara calon pengantin atau ibu hamil dan sebagainya itu dengan TPK, tim pendamping keluarga. Jadi dengan input data, walaupun tidak melapor ke desa, dengan input data nanti akan ada tanda di TPK kami. Terekam ya? Ya, terekam. Oh, ada calon pengantin di desa ini gitu. Jadi TPK di desa itu sudah ada. Nanti dia akan connect, menghubungi calon pengantin itu. Dan ini TPK ini akan membantu juga, dia akan ke rumahnya, lu lihat lu. Ya, kunjungan rumah. Apa yang menyebabkan dia berisiko stunting? Misalnya sanitasi, nanti dia yang akan melaporkan ke desa, ke Pak Kadesnya. Pak Kadesnya lah nanti yang akan menghubungi dinas PU misalnya. Oh, ini yang perlu diintervensi gitu. Nah, kemudian kalau untuk memantau untuk selanjutnya, dia bisa chatting-chattingan lewat LCMIL itu dengan calon pengantin. Ya, kan udah luar biasa. Dia tinggal komunikasinya. Nah, itulah yang kita maksudkan untuk dari hulu. Jadi kita singkirkan, deteksi dulu faktor-faktor yang berisiko itu. Sampai nanti dihamil apa, kita juga ada deteksinya. Setelah melahirkan dia harus pakai KB pasca bersalin untuk merencanakan jangan sampai anak baru sebulan dia hamil lagi, ya kan? Harus direncanakan itu maksudnya. Terus memberikan ASI eksklusif, kemudian memberikan MPASI, rajin ke posyandu, mendapatkan vaksinasi, dan seterusnya sampai umur 2 tahun, sehingga sudah lewat 2 tahun sehat, ya pasti dah. Jadi dari diri sendiri ya dok ya, Harus, dari calon ibu, calon bapak bapak menguatkan supaya yuk kita mau membentuk generasi yang sehat ini ya harus
ya 2 tahun ya, ini sekarang harus memantau support betul-betul. dari keluarga sekarang. Ya, dari orang tua yang keluarga yang punya remaja bagaimana memotivasi mulai dari nutrisinya yang seimbang, yang bagus mulai dari remaja. Baik. Nah, ke Dokter Eka. Dokter Eka kemudian apa yang akan dilakukan Dok? Program apa lagi ke depan supaya terutama untuk tim PKK Denpasar ya, untuk ibu-ibu yang ada di Denpasar ini supaya ini tadi sama-sama kita bisa menekan stunting, syukur-syukur ya zero lah. Zero yang untuk Denpasar ini ya. Terlepas dari itu tadi Dok. Dok. Kita tahu kan Denpasar ini ada yang pendatang juga, ada kadang-kadang kan. Nah, ini supaya apa ya bisa mudah terdeteksi inisiatif apa yang harus kita bangun kepada mereka ini, ibu-ibu hamil ini. Apa Dok? Boleh. Ya pada intinya satu kan kita sudah punya ini ya run pasti itu. Sekarang bagaimana kita melanjutkan itu mengimplementasikan betul-betul sampai ke sasaran yang dituju. Nah, ada salah satu kegiatan pemberian tablet tambah darah kepada anak siswa misalnya remaja, gitu kan? Nah, ini harus dipantau, jangan ini distribusinya tinggi, tapi yang masuk keduanya kecil, sehingga outputnya nggak akan tercapai. Nah ini perlu, jadi kualitas daripada program yang sudah kita itu harus kita buat, sehingga sampai apa istilahnya deliver ya, kalau pasti bilang deliver, udah nyampe ke sasaran, udah ada outputnya gitu. Itu jangan sampai hanya nyampe aja, tetapi tidak ada hasil. Tidak terpantau ya, cuma hanya menerima saja tapi tidak dikonsumsi. Jadi itu kita perlu tingkatkan. Kemudian juga apa koordinasi tingkat sektor juga perlu ditingkatkan lagi. Terus juga audit. Nanti kalau ada kasus audit sehingga kita tahu apa sih yang memang menjadi permasalahan yang mendasari sehingga tindak lanjutnya menjadi lebih tepat. Jadi baru tahu risiko itu sudah langsung diaudit, jangan sampai dia stunting. Oke, baik. Apa? Cepat. Nah, sebelum terakhir nanti dengan Dokter Ude dari Pak Adi, apa yang ingin disampaikan kepada tim PKK Denpasar supaya ya bersama rodanya lebih percepatannya luar biasa. Nah, ini apa Dok? Ya, jadi Pak Ibu ya pemirsa Kompas TV yang berbahagia dan Pak Ibu teman-teman tim gerak PKK ya khususnya di Kota Denpasar. Jadi dari pembicaraan tadi kita ketahui bahwa pencegahan stunting itu sangat penting. Jadi lagi sekali penjagaan stunting sangat penting. Kenapa? Karena stunting bukan hanya masalah pendek saja, tetapi yang lebih penting lagi itu adalah adanya gangguan pertumbuhan otak itu. Sehingga ya anak-anak kita nanti tumbuhnya apa kecerdasannya kurang, bodoh. Kemudian kualitas sumber daya manusia nanti menjadi lemah ya. Nanti anak kita yang sekarang nanti tahun 2045 ini kan 23 jadi penerus bangsa. Kalau itu bodoh, lemah, tidak produktif, tidak kreatif, tentu daya saing masa kita akan lemah. Kemudian kita tahu bahwa di samping otak juga akan terjadi gangguan pertumbuhan organ lain. Seperti misalnya juga jantung, paru, ya, pankreas, ginjal, sehingga nanti berisiko terjadi gangguan metabolik. Darah tinggi lah, kencing manis lah, stroke lah, itu lebih mudah terjadi. Dan penyebab ini multidimensi ya, multidimensi sehingga banyak faktor terlibat. Dan yang paling penting adalah keluarga. Keluarga mesti berdaya. Itu kenapa? Karena di keluarga pertama kali terbentuk kebiasaan, karakter yang baik-baik. Nah, ini perlu. Untuk itu memang perlu didampingi, diedukasi. Nah, kita sebagai PKK harus kreatif dan jadi agen perubahan lah. Kalau ada hal yang kurang baik gitu, misalnya lah contoh keren sekarang fast food, dia merasa keren gitu. Ya, sekarang kalau itu memang tidak baik untuk kesehatan, artinya kenapa kita harus memberikan edukasi. Jadi agen perubahan sehingga cantik bisa. Baik, Dokter Eka. Nah, terakhir nih, itu Bu Lude selaku Kepala BKKBN Provinsi Bali. Apa yang ingin sampaikan kepada masyarakat Bali nih terlebih? Silakan, Dokter. Masyarakat Bali yang luar biasa, ya kita yakin kita bisa bersama, kita bisa bersinergi bagi bangsa, ya, membangun bangsa. Jadi jangan sampai stunting ini menjadi penghambat kita, walaupun kita sudah paling kecil. Jadi mari kita cegah mulai dari hulu seperti tadi saya sampaikan, tolong dimanfaatkan. Jadi kami punya program aplikasi juga, ya bisa ke websitenya BKKBN, ada Eling Stunting,
Early stunting, tentunya kita harus peduli terhadap stunting. Jadi silakan manfaatkan karena semua informasi ada di genggaman Anda, gitu ya. Mari kita cegah stunting karena stunting itu memang penting. Baik, terima kasih Dokter Luhde Niluh Gede Sukardiasih, Kepala BKKBN Provinsi Bali. Kemudian juga dengan Dokter Ida Bagus Gede Eka Putra selaku Ketua Pokja 4 ya, tim PKK Kota Denpasar. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa membantu masyarakat semakin tercerahkan, dan akhirnya memang masalah stunting ini kita harus bersinergi, berkolaborasi bersama-sama, tidak hanya satu sektor, dan ini menjadi pokok utama dari kita bersama, karena ini akan mencetak anak-anak yang nantinya akan menjadi generasi penerus. Yang paling penting itu loh, peran masyarakat. Nah, peran masyarakat. Baik, sekali lagi. Terima kasih dokter. Sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan kasus stunting kita bisa tekan untuk Bali. Baik saudara, demikian tadi perbincangan santai kita bersama dengan Kepala BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiasih, dan juga Dr. Gede Eka Putra sebagai Ketua dari Pokja 4 tim PKK Kota Denpasar. Mudah-mudahan masalah stunting ini bisa kita tekan di Bali, dan kita berharap terbentuknya keluarga yang berkualitas, anak yang sehat, anak yang cerdas, dan punya energi positif yang tentunya ke depan akan menjadi penerus-penerus kita yang sehat lahir dan batin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya undur diri untuk Sapa Redaksi episode kali ini. Kita jumpa lagi dalam Sapa Redaksi On Location minggu depan. Matur susma, terima kasih. Santi. Terima kasih dok.